warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi statistika kali ini kita akan membahas tentang ukuran persebaran data. Baik, di dalam ukuran penyebaran data ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari tentang jangkauan atau range, simpangan, ragam atau varians, ukuran penyebaran dari nilai-nilai yang diperoleh dari kuartil, dan yang terakhir adalah bicara masalah pencilan atau outlier. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jangkauan atau range, atau juga sering disebut sebagai rentang. Jangkauan ini dapat didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dan data terkecil, sehingga range dapat dirumuskan dengan R sama dengan X maksimum dikurang dengan X minimum. Kita ambil contoh. Kalau kita memiliki data 5, 7, 8, 4, 5, 6, 5, 7, 3, 7, 8, 5, dan 9. Kalau kita diminta untuk menentukan jangkauannya, maka langkah yang kita lakukan adalah menentukan nilai terbesar. Ya, nilai terbesar di data ini, ya di sini dalam hal ini adalah nilai yang terbesar adalah 9. Kemudian menentukan nilai terkecilnya. Ya, nilai terkecilnya adalah 3. Sehingga nanti range-nya atau jangkauannya adalah 9 dikurang 3 sama dengan 6. Itu kalau nanti datanya tunggal. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sekarang menentukan rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata, defisi rata-rata? Nah, simpangan rata-rata atau ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai min-nya. Nah, simpangan rata-rata dapat dirumuskan dengan SR sama dengan 1/N sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N terhadap harga mutlak XI dikurang X bar, di mana XI itu adalah nilai masing-masing dari data yang ada dan X bar adalah rata-ratanya. Oke, kita lihat untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok tidak jauh berbeda sebenarnya. Simpangan rata-ratanya tinggal kita menambahkan frekuensinya, jadi FI-nya, sehingga rumusnya nanti SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali harga mutlak XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 dari N sampai dengan N dari FI-nya atau frekuensinya. Kita ambil contoh. Kita bahas dulu untuk data tunggal. Nah, kita memiliki data 4, 6, 5, 6, 2, 7. Kalau diminta menentukan simpangan rata-ratanya, nanti langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan rata-ratanya dulu. Ya, rata-ratanya dulu. Jadi 4, 6, 5, 6, 2, 7 dapat kita cari di sini rata-ratanya adalah 5. Baik. Setelah kita dapat nilai rata-ratanya 5, maka kita bisa memasukkan rumusnya SR sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari harga mutlak XI dikurang X bar, maka kita akan peroleh di sini 1/6. Ya, karena data kita ada 6, maka 1/6 sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 XI dikurang 5 kurang 5 karena X bar kita adalah 5. Ya, berikutnya kita bisa lihat 1/6. Jadi masing-masing nilai ini kita akan hitung 4 dikurang 5, ya, harga mutlak 4 dikurang 5 ditambah harga mutlak 6 dikurang 5 ditambah 5 dikurang 5, ya, tambah 6 kurang 5 tambah 2 kurang 5 tambah 7 kurang 5, ya. Nah, kita bisa lihat menjadi minus 1, ya, 1, 0, 1, minus 3, positif 2.
Ingat bahwa di sini adalah harga mutlak. Artinya, setiap nilai-nilai yang negatif pada hasil penjumlahan atau operasi tadi akan menjadi positif. Sehingga di sini jadi 1, ini juga jadi positif 3. Sehingga kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Berarti sama dengan 8. Sehingga kita akan peroleh menjadi 1/6 dikali 8 sama dengan 1,33. Sehingga kita dapat simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau datanya interval dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Tabel seperti ini juga sudah kita bahas pada materi sebelumnya, nanti boleh diulang-ulang kembali. Maka sama seperti data tunggal, untuk menentukan simpangan rata-ratanya, pertama sekali kita tentukan dulu rata-ratanya. Ya, jadi dari frekuensi ini atau dari data tabel ini kita peroleh bahwa rata-ratanya adalah 70,83. Kalau yang sudah lupa atau mungkin ya terlupakanlah untuk menghitung rata-ratanya, silakan dibuka di video yang sebelumnya untuk data pemusatan data ya. Kita akan dapat di sana menentukan nilai rata-rata untuk distribusi frekuensi. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita memperoleh nilai rata-ratanya, langkah berikutnya adalah kita menentukan XI. Masih ingat apa XI? Ya, XI adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Jadi 90 sampai 99, XI-nya adalah 94,5. Jadi 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Itu cara manualnya. Nah, kalau enggak ya kita kurangkan, nanti ditambahkan 1. Nah, itulah nilai tengahnya 94,5. Nah, di sini kita akan peroleh 84,5, 74,5, 64,5, 54,5 dan 44,5. Nah, setelah kita memperoleh XI-nya, lalu kita mencari FI/XI. Artinya kita kalikan antara kolom FI dan kolom XI. 1 kali 94,5, 6 kali 84,5, 9 kali 74,5, 10 kali 64,5, 3 kali 54,5, dan akhirnya 1 kali 44,5. Oke? Baik, kalau sudah paham kita lanjut. Berikutnya kita menentukan adalah kolom harga mutlak dari XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. Nah, XI dikurang X bar, maka kita bisa lihat di sini adalah XI-nya, ini XI. Ya, XI dikurang X bar. Ini X bar. Nah, XI dikurang X bar ketika 94,5 dikurang 70,83. Ini hasilnya 23,7. Kemudian 84,5 dikurang 70,83 dapatlah 13,7. 74,5 dikurang 70,83 dapatlah 3,7. Kemudian 64,5 dikurang 70,83. Ya, hasilnya pasti negatif ya, hasilnya pasti negatif. Namun karena menggunakan tanda mutlak, maka dia berubah menjadi positif ya. Dia berubah jadi positif. Dengan cara yang sama di sini juga 54,5 kita kurangin 70,83 dapatlah 16,3, dan terakhir 44,5 dikurang 70,83 dapatlah 26,3. Oke, sampai sini paham? Ya, baik, kita lanjut. Nah, berikutnya kita mencari kolom FI dikali XI kurang X bar. Artinya FI kita akan kalikan dengan kolom XI dikurang X bar. Kita tinggal kalikan 1 kali 23,7 apalah 23,7 ya, tapi sebenarnya hitungan yang dari awalnya adalah 67. Kemudian 6 kali 13,7 dapatlah 82,02. 9 kali 3,7 33,07. 10 kali 63 dapat 63,3, karena sebenarnya ini adalah 6,333 gitu ya.
Nah, 3 kali 16,3 dapatlah 48,99. 1 kali 26,3 dapatlah 26,33. Nah, lalu kita jumlahkan seluruhnya, kita jumlahkan. Nah, yang kita jumlahkan inilah yang disebut dengan istilah sigma. Ya, sigma dari FI harga mutlak XI dikurang X bar. Penjumlahan ini yang disebut dengan istilah sigma. Nah, maka kita masuk ke dalam rumus. Kalau kita lihat di sini adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI kurang X bar, itulah yang ini. Ya, itulah sigma penjumlahan. Kita jumlahkan semua hasilnya. Nah, lalu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI itulah yang ini. Jadi kita jumlahkan semua FI-nya, itulah sigmanya. Dapatlah 30. Paham ya? Baik, kalau paham kita lanjut. Maka tinggal kita membagikan aja. Kita lakukan operasi pembagian. 277,34 per 30 dapatlah 9,24. Artinya simpangan rata-rata dari data ini adalah 9,24. Oke? Baik, bisa dipahami ya? Oke, kita akan lanjut. Berikutnya simpangan baku atau sering disebut dengan istilah standar deviasi. Nah, merupakan jumlah dari akar deviasi yang dibagi dengan banyaknya data, itu simpangan baku. Nah, simpangan baku sering dilambang dengan S, atau ini bukan jangkauan ya, tapi simpangan baku ya. Simpangan baku dirumuskan dengan S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI kurang X bar kuadrat per N kalau data tunggal. Tapi kalau data berkelompok, kita tinggal menambahkan FI sama seperti di simpangan rata-rata tadi ya. Nah, kita tinggal menambahkan FI, maka S-nya adalah akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI kurang X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai dengan M dari FI. Jadi hanya tinggal menambahkan FI karena dia merupakan data interval. Iya. Oke, kita ambil contoh. Nah, dengan contoh yang sama 4, 6, 5, 6, 2, 7 kita akan menentukan simpangan bakunya. Nah, untuk menentukan simpangan baku sama seperti simpangan rata-rata, langkah yang pertama kita tentukan adalah rata-ratanya. Ya, rata-ratanya dulu kita tentukan ya. Kita peroleh di sini rata-ratanya adalah 5. Rata ada 5. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus simpangan bakunya seperti ini ya. Oke, paham ya, karena tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, kita tinggal 4 kurang 5 kuadrat. Jadi 4 kurang 5 kuadrat karena rumusnya adalah XI dikurang X bar kuadrat. Ya, X barnya adalah 5. Jadi 4 kurang 5 kuadrat tambah 6 kurang 5 kuadrat. Ya, 6 kurang 5 kuadrat. 5 kurang 5. Lalu 6 kurang 5. Ya, 6 kurang 5 kuadrat tambah 2 kurang 5. 2 kurang 5 kuadrat tambah 7 kurang 5 kuadrat. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita tinggal jumlahkan. Kita selesaikan dulu. 4 kurang 5 adalah minus 1 dikuadratkan jadi sama dengan 1. 6 kurang 5, 1 dikuadratkan tetap 1. Ini jadi 0 dikuadratkan jadi 0. 6 kurang 5, 1 dikuadratkan jadi 1. 2 kurang 5 adalah minus 3 dikuadratkan jadi 9. Dan yang terakhir 7 kurang 2 adalah 2 dikuadratkan jadi 4. Sehingga kita akan peroleh adalah 16/6. Setelah diakarkan dapatlah 1,63. Maka kita akan dapat simpangan bakunya adalah 1,63. Begitu dia ya. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita akan lanjut. Nah, bagaimana kalau data berkelompok atau data interval? Nah, kita ambil soal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita ambil soal yang sama untuk dicari simpangan bakunya. Maka juga sama sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita cari adalah rata-ratanya dulu. Rata-ratanya tadi 70,83. Sehingga kita hanya tinggal merubah menentukan XI kurang X bar kuadratnya. Jadi artinya XI kurang X bar kita kuadratin. Ya, kita kuadratin, ini kita kuadratin.
XI kurang X bar paham ya? XI kurang X bar ini kan dari XI dikurang kemari ya. Oke ya, jadi XI kurangkan kemari, dapatlah ini, lalu kuadratin. Paham kira-kira? Jadi 84,5 dikurangkan 70,83 dapatlah 13,67. Lalu 13,67 kita kuadratkan dapatlah 186,87. Begitu prosesnya ya. Dengan cara yang sama kita akan dapat 13,47, 40,07, ini 266,67, dan yang terakhir adalah 693,27. Oke, paham kira-kira ya? Karena tidak jauh berbeda dengan simpangan rata-rata tadi. Jadi kalau yang tadi adalah harga mutlak XI kurang X bar, sekarang adalah XI kurang X bar dikuadratkan. Itu aja bedanya. Setelah kita dapat kolom ini, kita lalu kalikan dengan FI. Sama seperti tadi, kita kalikan dengan FI. Kita kalikan FI dengan XI kurang X bar kuadratnya. Berarti 1 kita kalikan dengan 560,27, dapatlah 560,27. Lalu 6 kalikan kemari, 186,87, dapatlah 1121,21. Lalu 9 kalikan 13,47, dapatlah 121,22. 10 kali 40,07 dapatlah 400,69. Kenapa ini berbeda? Karena sebenarnya aslinya adalah 69. Jadi aslinya ini adalah 40,069 ya. Nah, lalu 3 kali 266,67 adalah 800,1. Lalu 1 kali 693,27 kita dapat 693,27. Nah, setelah kita dapatkan semua masing-masing barisnya, masing-masing kelasnya, lalu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, ini adalah sumnya, atau ini adalah sigmanya. Kita jumlahkan, dapatlah 3.696,67. Lalu kita bagikan dengan 30 ya, sigma FI nya, sehingga kita akan perolehlah 11,1. Sehingga di sini kita dapat simpangan bakunya adalah 11,1. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya ragam atau variansi. Variance adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data dalam sebuah kelompok data. Ragam dapat diperoleh dari kuadrat simpangan baku. Jadi ragam ini disimbolkan S kuadrat. Artinya kalau kita mau mencari ragam, cari dulu simpangan baku. Nah, contoh 465627 kalau ditentukan ragam, maka kita lihatlah simpangan bakunya tadi. Nah, tadi. Iya, ini dia simpangan bakunya. Tadi simpangan bakunya adalah 1,63. Maka ragamnya nanti tinggal kita kuadratin. Nah, adalah mohon maaf tadi 1,63 ya, harusnya 1,63, maka ragamnya tinggal kuadratin. Ini ada kekeliruan ya, mohon maaf. Nah, jadi seharusnya seperti itu. Bisa dipahami ya, artinya kita tinggal mengkuadratkan aja. Nah, bagaimana dengan yang data berkelompok? Ya sama aja. Kita tinggal mengkuadratkan dari data yang ada di sini. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan. Ini mungkin saya ada kesalahan sedikit ya. Tidak apa-apa, yang penting paham ya. Artinya ragam itu adalah kuadrat dari simpangan bakunya. Oke. Yang berikutnya kita akan bicara masalah penyebaran data kuartil. Penyebaran data kuartil itu ada beberapa hal yang harus dipahami di sini. Yang pertama namanya hamparan, atau ada juga yang menyebut dengan istilah jangkauan antar kuartil. Ya, hamparan itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1, atau kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Dan simpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi antar kuartil atau semi interkuartil, nah itu adalah SK sama dengan setengah dari hamparan. Lalu ada nanti namanya pencilan atau outlier. Pencilan merupakan data yang tidak konsisten atau tidak normal dalam sebuah kumpulan data. Pencilan ini adalah semua data yang nilainya lebih kecil dari pagar dalam, jadi nilainya lebih kecil dari pagar dalam, atau nilainya lebih besar dari pagar luar. Itu dia. Jadi pencilan itu sekumpulan data. Ada sekumpulan data, misalnya kita memiliki data yang banyak sekali, lalu kita akan lihat
apakah data-data ini ada yang tidak konsisten, ya, tidak konsisten, atau datanya terlalu jauh dari kelompok kawan-kawannya gitu. Nah, jadi misalkan ada sekelompok anak yang kita kumpulkan, lalu tiba-tiba ada seorang anak yang tingginya jauh berbeda dengan kawan-kawannya, maka anak itu harus kita keluarkan kalau kita mau mengukur tinggi. Nah, misalkan sekumpulan anak-anak tadi ada satu orang anak yang jauh tinggi badannya lebih rendah, gitu, kelihatan dia. Nah, itu kita keluarkan kalau kita mau mengukur tinggi, itu namanya pencilan, ya. Nah, pencilan itu pertamanya kita harus tentukan dulu yang namanya L-nya, ya, L-nya itulah 3/2 dari hamparan, ya. Untuk menentukan itu kita tentukan dulu L-nya 3/2 dari hamparan, sehingga pagar dalam itu adalah Q1 kurang L, Q1 kurang L, dan pagar luar adalah Q3 tambah L. Artinya pencilan itu semua hal yang lebih kecil dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar. Kita ambil contoh, mungkin yang supaya lebih sederhana, ya. Nah, kita mau menentukan pencilan dari data 4, 6, 5, 6, 2, 10. Nah, sepintas lalu kita bisa melihat apakah di sini ada data yang aneh, tidak satu rumpun dengan teman-temannya. Nah, sebenarnya kalau kita cermat, di sana ada sebuah data yang jauh, yaitu 10, ya. Karena di sini 6, di sini ada 10. Nah, sementara kalau 4 sama 2 kan tidak begitu jauh. Tapi itu kan secara kasat mata. Secara statistik kita harus menghitung kebenarannya. Maka untuk menentukan hal tersebut, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan kuartilnya. Di dalam menentukan kuartil, kita susun dulu dia. Dari paling kecil sampai paling besar. Ya, kita susun dulu dari paling kecil sampai paling besar. Nah, jadi kita susun 2, 4, 5, 6, 6, 10. Lalu kita susun di sini 2, 4, 5, 6, 6, 10. Nah, yang untuk mempermudah kita, maka kita cari dulu Q2. Atau kuartil yang kedua. Nah, atau mungkin kalau masih belum paham, coba boleh lihat di video-video sebelumnya tentang menentukan kuartil. Nah, Q2 karena data kita berjumlah genap, kita potong 2 aja. Jadi sisi kiri dan sisi kanan, gitu ya. Nah, maka di sisi kiri ada 3 buah data. Maka sisi kiri itu untuk menentukan Q1. Ya, untuk menentukan Q1. Sehingga Q1-nya dari 2, 4, 5, mana tengahnya? Tengahnya adalah 4. Maka kita peroleh Q1-nya adalah 4. Paham kira-kira? Ya, dengan cara yang sama 6, 10, 6, 10, mana tengahnya? Tengahnya adalah 6. Berarti Q3-nya adalah 6. Begitu dia. Sehingga kita peroleh Q1 sama dengan 4 dan Q3 sama dengan 6. Nah, untuk menentukan outlier, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan hamparannya. Q3 dikurang Q1. Q3-nya 6 dan Q1-nya 4. Maka 6 kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan cari L sama dengan 3/2H. Artinya 3/2 kali 2 sama dengan 3. Oke, sampai sini. Nah, berikutnya kita menentukan pagar dalam. Tadi katanya pagar dalam adalah Q1 dikurang L. Q1-nya 4 dikurang L. L-nya 3. Berarti 4 kurang 3 sama dengan 1. Lalu pagar luar adalah Q3 tambah L. Q3-nya 6 tambah L. L-nya adalah 3 sama dengan 9. Maaf, ini 9 ya. Sama dengan 9, bukan 10. Sama dengan 9. Nah, artinya pencilan itu adalah data yang lebih kecil dari pagar dalam, lebih kecil dari 1, lebih kecil dari pagar dalam, atau lebih besar dari pagar luar, lebih besar dari 9. Ya, lebih besar dari 9. Sehingga kita lihat apakah ada data kita ini lebih kecil dari 1. Ada lebih kecil dari 1? Tidak ada, ya. Atau lebih besar dari 9. Ada yang lebih besar dari 9? Iya, 10. Maka
pencilannya adalah 10. Oke, sampai sini? Baik. Nah, kita ambil contoh. Bagaimana kalau datanya bentuknya seperti ini atau bentuk interval distribusi frekuensi? Sama aja, maka langkah yang pertama kita tentukan adalah Q1 dan Q3. Setelah kita dapat Q1, Q3, lalu hamparan langkah akhirnya pencilannya. Nah, Q1, nah di sini harus hati-hati, Nah, kita sering silap, tidak seksama memperhatikan. Kita ambil contoh. Nah, soal itu dari data terbesar ke data terkecil. Nah, di sini harus hati-hati. Nah, supaya tidak salah, saya akan balik datanya dari data terkecil ke data terbesar. Apakah itu berpengaruh? Itu tergantung sudut pandang. Sebenarnya tidak salah, namun ini hanya menjaga kesilapan kita. Maka saya balik ya dari awalnya 90 sampai 40, ya dari 90-99 dan seterusnya sampai 40-49, saya balik menjadi 40-49 sampai 90-99. Secara otomatis frekuensinya juga ikut terbalik ya. Nah, lalu kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Paham ya kumulatif ya, penjumlahan 1, 3 tambah 1, 4, 1 tambah 3 tambah 10, 14, 1 tambah 3 tambah 10 tambah 9, 23, 1 tambah 3 tambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 1, 30 ya, frekuensi kumulatif. Nah, setelah kita peroleh frekuensi kumulatif, maka yang berikutnya kita akan menentukan Q1. Ingat, Q1 adalah tepi bawah Q1 ditambah N/4 dikurang frekuensi kumulatif Q1 per frekuensi Q1 kita kali dengan P. Nah, sebelum kita menentukan Q1-nya, kita tentukan dulu di mana posisi kelas Q1 berada. Di mana posisi kelas Q1 berada, yaitu dari N/4. Ya, dari N/4. Ini kata kunci di sini ya, N/4. Data kita ada 30. Ya, data kita ada 30. Maka 30 dibagi 4 dapatlah 30,4 dapatlah 7,5 ya. Nah, dapat 7,5. Maka 7,5 di manakah posisi 7,5? 1 sudah 7,5? Belum. 4 sudah 7,5? Belum. 14 sudah 7,5? Sudah. Paham kira-kira? Saya ulang. Kita menentukan 7,5. 1 sudah 7,5? Belum. 4 sudahkah sampai 7,5? Belum. 14 sudahkah sampai 7,5? Sudah. Artinya kelas Q1 berada di kelas ketiga. Bisa dipahami? Berada di kelas ketiga. Karena dia berada di kelas ketiga, kita tinggal menentukan tepi bawahnya. Maka tepi bawahnya adalah 59,5. 59,5. Kalau yang masih bingung boleh ditonton kembali video-video sebelumnya tentang menentukan tepi bawah kelas. Nah, 59,5. Lalu tadi N/4-nya adalah 30/4 dikurang F kumulatif Q1. Jadi artinya F kumulatif sebelum yang ini. Berapa sebelumnya? Iya, 4 ya. 4, maka kita tuliskan di sini 4. Lalu sementara frekuensi Q1, frekuensi kita 1, kita ambil frekuensi yang di mana Q1 berada, yaitu 10 ya. Masukkan 10 di sini. Oke, silakan dioperasikan. 59,5 tambah 30/4 kurang 4 per 10 kali 10 dapatlah 63,00. Maka Q1-nya adalah 63. Oke. Dengan langkah yang hampir sama, kita menentukan Q3. Kita menentukan Q3 sama seperti Q1. Kita bergerak dari kata kunci di sini 3/4N. Kita bergerak dari 3/4N. Artinya dari data kita yang 30, kita menentukan 3/4. Berarti 3/4 kali 30 dapatlah 22,5. Sama seperti dengan Q1, kita tentukan di mana posisi 22,5. 1, apakah sudah sampai? Belum. 4, sudah sampai? Belum. 14, sudah sampai 22,5? Belum. 23,
Sudah sampai 22,5? Ya, sudah. Artinya di kelas 4 inilah berada posisi kelas Q3. Kelas Q3. Ingat ya, masing-masing soal memiliki solusi yang berbeda. Timbul pertanyaan, Pak, apakah bisa Q1 dan Q3 berada di dalam kelas yang sama? Bisa aja. Jawabannya bisa. Tergantung kondisi soal yang ada. Jadi bisa aja kemungkinan mereka di dalam satu kelas yang sama. Apakah di dalam satu kelas yang sama nanti hasilnya sama? Oh enggak, hasilnya tetap beda. Kenapa? Karena di Q1 menggunakan 4/n, sementara di Q3 menggunakan 3/4 kali n. Jadi dia berbeda, tidak usah khawatir. Nah, kita kembali ke soal kita. Jadi Q3-nya kita dapat adalah 78,94. Baik, dalam hal ini kita sudah menemukan nilai dari Q1 dan Q3. Selanjutnya kita menentukan hamparan. Nah, hamparan tadi adalah Q3 dikurang Q1, berarti 94 dikurang 63, dapatlah 15,4. Lalu kita menentukan langkah 3/2H, artinya 3/2 dikali 15,94, dapatlah 23,91. Nah, setelah kita dapat langkah, masukkanlah ke dalam rumus yang ada, yaitu pagar dalam sama dengan Q1 kurang L, berarti 63 dikurang 23,19, dapatlah 39,09. Sementara di pagar luar Q3 tambah L, Q3 tambah L adalah Q3-nya 78,94 tambah 23,91, dapatlah nilainya 102,85. Nah, ingat tadi bahwa pencilan adalah data yang lebih kecil dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar. Kalau kita lihat di data kita, apakah ada yang lebih kecil dari 39,09? Apakah ada yang lebih besar dari 102,585? Nah, itu artinya kita harus jeli di sana. Oke. Kita lihat di sini. Nah, tadi soal kita dia bilang pencilannya lebih kecil dari 39,09. Kita lihat di sini, data paling kecil kita adalah 40. Prediksi data terkecil kita adalah 40, yaitu 1. Kita nggak tahu posisi 1 di mana, tapi yang jelas data terkecil kita adalah 40. Artinya pagar dalamnya 39,09, sementara Q1-nya tadi sementara data kita dimulai dari 40 diprediksi. Artinya lebih kecil pagar dalam, tidak ada nilai di bawah pagar dalam. Berarti aman ya. Nah, begitu juga dengan pagar luar. Pagar luar kita adalah 102,85. Sementara di soal yang disampaikan nilai tertingginya adalah 99. Nilainya adalah 99. Sehingga kalau kita lihat di sini pagar luarnya adalah 102,85. Sehingga apakah ada nilai yang lebih besar dari 102,85? Jelas jawabannya tidak ada, karena yang paling tinggi adalah 99. 90 sampai 99 kita nggak tahu di mana, tapi ada satu. Jadi dalam hal ini tidak memiliki data pencilan. Gitu kurang lebih. Oke, sampai sini paham kira-kira? Baik. Kalau paham, kita akan coba secara tadi sudah teori, kita akan coba penyelesaiannya dengan menggunakan SPSS. Oke, kita akan coba menggunakan SPSS. Baik. Di materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menginput data pada variable view dan data yang kita lihat pada data view. Nah, kita akan bahas untuk menentukan penyebaran datanya. Maka langkah yang pertama adalah kita klik analyze, lalu descriptive statistik dan frequencies.
Oke, pindahkan. Awalnya begini ya, ingat ini awalnya begini. Lalu kita pindahkan nilai UAS-nya, kita pindahkan ke kanan. Karena nilai UAS yang akan kita bahas ya, nilai UAS yang akan kita bahas. Lalu statistik. Nah, kita mau kuartil, klik di kuartil. Kita mau min, silakan. Kita mau median, mode, sum. Tapi ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, kita akan bahas sekarang adalah standar deviasi, variance, range, ya, itu yang akan kita bahas, dan standar error mean. Ya, standar error mean itu standar bukan standar rata-rata, ya, itu berbeda ya. Nah, kita akan bahas ini ya. Oke, kita continue. Kita oke kan? Maka akan muncullah hasil outputnya, nilainya ada 30, tidak ada yang miss, tidak ada yang salah. Nah, standar error minnya adalah 2,077, standar deviasinya adalah 11,378, variansnya 129,454, range-nya adalah 50. Q1 ya, persentil 25, artinya Q1 nya adalah 65, Q2 ini Q2 50 atau Q2 itu 72,50 dan Q3 adalah 80,25. Oke. Ini hanya data frekuensi, berapa banyak yang dapat nilai-nilai ini, nilai 45, jadi ada 2 orang yang nilai 57 dan seterusnya. Ini frekuensinya, valid persennya, kumulatif persennya. Bisa sampai sini? Untuk menentukan standar errornya, standar deviasi, variance, range, dan kuartil. Oke, kalau bisa, kita akan lanjut bagaimana menentukan outlier. Nah, untuk menentukan outlier, kita akan lihat analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, kita pilih explore. Nah, kita masukkan di sini awalnya tadi begini ya, awalnya begini. Lalu ambillah nilai yang akan kita lihat, yaitu nilai UAS. Kita masukkan ke dependent list. Nah, lalu setelah itu kita okekan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini explore-nya. Nah, data kita, kalau data yang normal, kalau kita lihat di sini ya, datanya normal, tidak ada yang terlalu jauh dari kawan-kawannya. Atau di sini kita lihat plottingnya normal. Agak bingung ya, mungkin karena kita dapat data yang normal. Oke, kita akan coba bagaimana menentukan data yang tidak normal. Nah, kita kembali ke materi kita tadi. Nah, sebentar. Di materi kita tadi ada data yang tidak normal. Contoh tadi ya, contoh data tunggalnya. Di contoh data tunggal tadi ada yang tidak normal, yaitu ini ya, ada data yang tidak normal, yaitu 4, 6, 5, 6, 2, 10. Ya, kita akan coba hitung dengan SPSS. Karena tingkat kevalidan SPSS itu lebih bagus ya. Nah, kita akan gunakan SPSS kita. Maka kita langsung aja, tidak usah pakai kode-kode ya. Kita langsung di data view. Data kita tadi adalah 4, 6, 5, 6, 2, 10. Itu ya. Nah, mungkin biar lebih jelas kita buang komanya biar lebih enak lihatnya. Jadi 4, 6, 5, 6, 2, 10. Nah, kita akan melihat apakah ada outliernya. Maka analyze,
deskriptif statistik, kemudian kita explore. Nah, kita ambil ini, kita pindahkan dulu, kita pindahkan, lalu kita ambil variansnya yang ini tadi ya, ini ya, varians 03, kita pindahkan kemari. Nah, statistiknya udah, deskriptifnya, outliernya kita checklist. Oke, outlier kita checklist, continue. Oke, kita oke kan. Kita akan lihat di sini katanya kita memiliki 6 buah data. Ya, kita memiliki 6 buah data. Kenapa terjadi missing? Karena ini kasus sebelumnya. Karena kasus sebelumnya kita punya 30 buah data yang 24. Jadi ini nggak usah diperhatikan, ini aja ada 6 buah data yang kita buat. Nah, dari 6 itu kita akan lihat di sini. Nah, ini grafiknya. Sekarang kita akan lihat dari 6 itu. Nah, ini dia. Tadi di materi kita sebelumnya, di presentasi tadi, bahwa ada sebuah data pencilannya, yaitu 10 gitu ya, yaitu 10 itu adalah data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat di sini, dia bilang ada sebuah data pencilan, yaitu di data ke-6, di data ke-6 dari data yang kita input. Kita kembali, ini kita lihat ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia. Jadi data ke-6 itu adalah pencilan. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Nanti boleh diulang-ulang kembali kalau memang masih belum paham. Ya, tidak apa-apa, mungkin ini hal yang baru. Nah, nanti silakan diulang-ulang kembali. Jadi ada dalam penyebaran data itu ada simpangan, ragam, hingga sampai nanti di pencilan. Artinya ini hal-hal yang untuk tahap yang lebih tinggi dari statistiknya, kita harus betul-betul paham, terutama pencilan. Jangan sampai kita nanti menghitung untuk kenormalan sebuah data, ternyata data kita memiliki pencilan, sehingga kita harus betul-betul paham di sana. Oke, mungkin untuk materi kali ini kita sampai sini dulu. Kalau memang nanti ada yang masih belum paham, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.